Jamaah yang Ramadan, alhamdulillah kita kembali menunaikan sholat tarawih walaupun cuaca dan siang dan malam hari ini juga. Maka kesempatan pada malam hari ini khusus akan kita isi dengan mengenal nama bulan. Karena pada malam hari ini kita berada di bulan Ramadan. Allah menciptakan nama-nama bulan, ada 12 bulan. Kemudian ada di antara 12 bulan itu yang disebut dengan 4 bulan haram. Maka barang siapa yang berbuat dosa di 4 bulan tersebut, maka itu lebih besar dosanya. Kemudian apabila yang ada berbuat amal kebaikan, maka pahalanya pun lebih besar. Inilah keistimewaan bulan-bulan yang Allah ciptakan di dalam dunia ini. Kemudian dari beberapa riwayat, utamanya di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna idatasus suhuri Indallahi isna as-salat Sahabi kita ilahi Yawmin khamwa'as samawati wal ard Minha arba'atun Turun dari takdimul rayimu Fala taslimu Fihina anfusakum Wa kutilul musyrikina Afatan kama yukatilunakum kaffah Wa'alamu anallaha ma'al muttaqin. Apa kata Allah ini? Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Nanti Al-Quran langsung Taubah ayat 36. Allah memperingatkan di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dikatakan bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menjalimi dirimu. Jadi dari 4 bulan ini kita diharapkan berbuat zalim. Kenapa? Karena dosanya lebih besar dari 4 bulan. Kemudian dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Maka 4 bulan harus kita ketahui, jangan sampai kita itu melakukan keharaman atau berbuat keburukan atas saja 4 bulan itu. Yang pertama ada yang disebut dengan bulan Safar, ada bulan Muharram, kemudian ada yang disebut dengan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi ada beberapa sumber ulama di sini ada berbeda pendapat. Ulama yang pertama ada berpendapat 4 bulan yang haram. Ketika orang berbuat kezaliman, di antaranya bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Ini 4 bulan berturut-turut. Kami semaknya dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kemudian di sini lagi 4 bulan menurut ulama yang lain lagi ada yang disebut dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini harus kita lihat nama-nama bulan ini. Nah sekarang Allah ciptakan 12 bulan ini bulan apa saja? Yang pertama Allah ciptakan bulan Muharram. Bulan Muharram ini maksudnya apa? Ini kan disebut dengan tahun baru Islam.
Jadi dimulai dengan Muharram. Jadi bulan Muharram ini Allah meniupkan atau menghembuskan rohnya dahulu. Kemudian ketika roh tadi dihembuskan disebut dengan syafar. Artinya roh ini berproses disebut dengan syafar. Jadi syafar kalau manusia melakukan perjalanan disebut dengan syafar. Tapi kalau tanpa bulan, ada bulan Safar. Jadi bulan Safar ini di mana roh sudah ditiupkan, kemudian roh ini diproses. Diproses untuk apa? Akhirnya roh ini diproses untuk dijadikan nur. Jangannya gelap. Jadi beres ini ditutup jadi gelap. Nah gelap inilah yang disebut dengan Safar. Jadi masuk ke Muharram ini dia beresnya misalnya kita analogi seandainya bibit yang awal beres itu asalnya dari beres, maka beres itu sama dengan Safar atau Muharram. Maka artinya bibit yang asal beres tadi ditutup jadi gelapun, maka gelapun itulah yang disebut dengan Safar. Jadi diproseslah gelapun tadi. Kemudian ketika nur tadi diproses, baru itu diproses 30 tahun. Harus jika sudah diproses, anggap aja kalau kita analoginya gelapun tadi, gelapun di Banyuwangi dicampur diaduk. Nah, ketika gelapun ini sudah diproses, lalulah yang disebut jadi adonan. Ini radiul awalnya disebut dengan radiul awal. Jadi kalau sekarang ilmu huruf Muharram itu kita itu diharapkan jiwa kita ini berlaku atau memerangi atau menjalani baik diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan bulan Safar ini konotasinya itu banyak orang mengartikan bila Anda tidak lahir di bulan Safar panasan. Kenapa disebut panasan Safar? Karena sejarah Safar ini ketika Allah wa fihi mirruhi, ketika Allah hembuskan roh ini diproses Tuhan dahulu. Ketika roh ini diproses, bagaimana cara memprosesnya? Itu satu pertanyaan dari Allah kepada roh tadi 1000 tahun lamanya ajarnya. Ketika roh ditanya, man anta, man ana, roh dijawab, anda. Jangan beres kita, umpama tadi analoginya beres dengan gelapung. Beres ditutup, ya di gelapung, lalu ditakuni gelapung. Ujar beres lawan gelapung. Gelapung, dari mana engkau? Siapa engkau? Ujar gelapung, mulut gelapung, yang beres, gelapung. Itu makanya ada tahu diri, pada tahu asalnya. Jangan dibuat koyo ini, pada tahu asal dan tahu lakukan. Sama itu. Jadi Safar ini akhirnya roh tadi dicampurkan ke dalam neraka, diajak 1000 tahun. Makanya bulan Safarnya dia atasannya. Karena sejarah roh awalnya itu 3000 tahun dimasukkan ke dalam neraka rohnya. Nah, setelah diproses selama 3000 tahun, dibangkitlah roh tadi dari neraka. Akhirnya apa? Ditanya, barulah roh tadi menjawab, anak apalah aku dari diam, jakainya gelapung, ditakuni darah, ujar darah, gelapung dari mana engkau? Jadi udah gelapung, ulun dari diam, ulun dari darah. Itu maksudnya, bahwasanya disebut dengan Safar tadi panasnya itu. Kemudian nur memancar disebut dengan radiul awal. Makanya kan banyak orang yang berumah anak mulai bertanah bulan radiul awal, banyak itu akhirnya orang. Kenapa? Karena radiul awal ini konotasinya roh tadi sudah diproses, sudah sehat, sudah sadar, sudah baik, atau berangkat ini sudah jadi adonan, disebut dengan radiul awal. Ketika roh tadi berangkat ini sudah jadi adonan di sana. Nah, jangan kita ulah wadai. Ada sisanya dalam tadi. Sisanya itulah yang disebut dengan radio akhir, proses yang akhir. Maka
perjalanan di Rabiul Akhir ini adalah ketika roh memancar di Rabiul Awal ini disebutlah dengan Nur Muhammad ya, Rabiul Awal. Pancaran daripada Rabiul Awal inilah memancar sehingga diciptalah daripada pancaran tadi ada yang disebut dengan surga dan neraka, lauh mahfuz, qadar dan qadar, diciptanya Allah. Kemudian di Rabiul Akhir selesailah penciptaan perangkatnya, maka Jumadil Awal. Jadi Jumadil Awal ini kayaknya adunan tadi itu dia sudah dibagikan. Oh ini ada roti pisang, ada pisang gorengnya itu Jumadil Awal mereka. Kayaknya kor tadi kemancar jadi alam semesta sudah. Nah disebut dengan Jumadil Awal. Kemudian Jumadil Akhir maksudnya apa? Jumadil Akhir adalah ketika alam semesta sudah ada, ini diciptakannya awal-awal, artinya hanya ulang isinya lagi. Jadi Jumadil Akhir ini dunia alam semesta ini ada sudah. Kemudian masuk bulan Rajab, Sahur Rajabah Sahrulah, Rajabah Sahrulah. Rajab bulan itu bulan Tuhan. Apa maksudnya? Bahwa bulan Rajab ini ketika bersatunya Adam dan Hawa. Jadilah Adam dan Hawa. Kemudian dari Adam dan Hawa itu berproses, akhirnya memancarkan air dari tulang tuli Adam dan Hawa. Kemudian Allah bertanya, Alastu birabbikum, bala syahidna, ini persaksian mereka. Bulan Rajab ini, bulan itu Tuhan hak-hak Rajab ini. Jadi Rajab ini seolah-olah kita sedang bersaksi di alam ini. Kemudian masuk ke bulan Sya'ban. Nah, Sya'ban ini bulan apa? Bulan menjalankan bulan Muhammad. Kenapa disebut bulan Karena di bulan Rajab tadi air yang memancar jadi petang subuh. Jadi diri kita inilah yang disebut dengan Muhammad. Mulai mungkin apa yang kita uraikan perangkat itulah yang disebut dengan Muhammad. Makanya bulan Sya'ban adalah bulan itu. Sya'ban bulan kata tadi. Kenapa? Karena yang dari air tadi sudah jadi batang tubuh, jadilah batang tubuh. Setelah Sya'ban jadilah batang tubuh, sudah jadi batang tubuh. Akhirnya apa? Dihembuskanlah roh ke dalam batang tubuh. Ketika roh dihembuskan ke dalam batang tubuh, hiduplah kita. Apa yang disebut dengan hidup kita? Kalau ada yang bisa caranya. Jadi batang tubuh tadi roh disebut dengan Ramadan, hiduplah. Makanya Ramadan disebut dengan bulan Ramadan, artinya karena roh tadi masuk ke dalam batang tubuh. Kemudian setelah masuk ke dalam batang tubuh, roh itu bulan Ramadan. Ramadan itu korelasinya sama batang tubuhnya itu sudah dicuci roh. Berproseslah 9 bulan 9 hari di alam terakhir. Kemudian lahirlah kita. Inilah yang disebut dengan Syawal. Jadi Syawal itu sama dengan hari kita lahir. Pas dikatakan makanya udah hari raya ini, artinya kita itu seperti bayi yang baru dilahirkan, interpretasinya. Kenapa? Karena bulan Syawal sebagaimana Ramadan terjadinya metode berhubung silah, maka dari situlah terjadi Syawal. Kemudian setelah Syawal
berproseslah kita lahiran ke dunia itu biasalah pulih bersih, kada ada noda, bersih, kada ada dosa, kada ada pahala kita lahir. Jadi kita lahir ini kada membawa pahala, kada membawa dosa. Akhirnya kita beraktivitas disebut zulkaidah. Makanya berjaya zulkaidah. Apa maksud zulkaidah? Zulkaidah ini manusia beraktivitas di muka bumi. Jaya, jadi jaya ini bisa manusia itu tidak ada ilmu, punya mati. Makanya kan jaya itu dia itu ada di jalan. Kemudian kata-kata jaya itu ziarah itu baik, tapi kan bakal tubuh manusia itu bisa diartikan nanti. Makanya kada tahu lawan diri, kada tahu lawan Tuhan. Berkaitan, jadi berkaitan ini manusia berproses. Setelah manusia berproses, bisa termakanlah dirinya, disebut dengan Zulhijjah. Zulhijjah, kalau yang Zulhijjah, Zulhijjah. Kalau Zulhijjah, Zulhijjah. Kenapa ada Zulhijjah? Inilah yang disebut dengan bulan haji. Disempurnakanlah cara diri tadi untuk kembali lawan Tuhannya. Nah, sebelum diri ini dulu lawan Tuhan, disempurnakanlah yang disebut dengan bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita simpulkan, Negara Sasar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir itu akan bulan pertama, tahap pertama Tuhan menciptakan mulai malaikat, mulai jin, lauh mahfuz, aras, surga, neraka, alam, ada dan ada sampai berakhir di Jumadil Akhir. Terciptalah alam semesta beserta perangkatnya. Baru ada lagi manusia. Maka di bulan Rajab mulai Tuhan mengisi dunia ini, akhirnya jadilah akhir di muka bumi ini. Setelah makhluk beraktivitas di muka ini, akhirnya makhluk bisa kulit. Tapi sebelum kulit ujar Tuhan tetapi dahulu sempurnakan cara dirinya yang disebut dengan Zulhijjah, dikenal dengan bulan haji. Jadi itulah 12 bulan Allah ciptakan adalah sebagai proses Allah menciptakan alam ini ada Tuhan Allah dunia, apa yang kita Allah malaikat Allah jin. Jadi Tuhan itu mengisahkan itu nih. Kemudian bulan berakhir Allah berkisah, aku nolong manusia kayak ini pulang. Manusia berulang-ulang takdirnya, menjalani takdirnya kayak ini buatan kulitnya diulang-ulang. Makanya tidak ada yang bisa berbuat setuju dan berdoa di muka bumi ini tanpa takdir Tuhan. Banyak guru sudah bercatat berapa triliun tetesnya ke muka bumi ini sudah ada catatannya. Tidak ada di muka bumi ini yang bisa berjuang tanpa takdirnya atau melampaui takdirnya atau melewati takdirnya. Maka kewajiban bagi kita kelengkapan sebagai diri ini salah satunya percaya kepada Allah dan Qadar. Jadi maksud percaya dengan Qadar itu adalah ketika kita menjalani apapun pada ini takdir itu, ini Qadar itu sudah kita jelaskan apa yang dimaksud Qadar, apa yang dimaksud Qadar. Qadar itu injilnya, Qadar itu senyumnya. Atau analogi yang lain, Qadar itu cangkirnya, bajunya, isinya itu disebut dengan Qadar. Jadi ada yang mengatakan apa jalan Qadar dan Qadar ini. Qadarnya sebenarnya, takdirnya apa jalan ke Qadarnya, apa jalan Qadarnya. Nah, jadi Qadar itu cangkirnya, Allah sudah takar
misalnya ujiannya salah sampai pertama dan kada mau lagi ujian Tuhan lah kada mau lagi sudah putarkan kemampuannya. Nah, jadi tidak ada yang bisa keluar daripada aturan agama. Jadi yang kita katakan Allah ciptakan 12 bulan di muka bumi ini wajib kita kenali, harus kita kenali dulu. Jadi kita datangnya nama-nama bulan, ambil yang kita pegang menjalaninya. Nah ini termasuk Ramadan. Maka Ramadan ini adalah di mana bulan yang disebut dalam Ramadan kita berada di bulan Ramadan, bulan Mim dan Dok. Bertambah alif dan nun halak sebutin. Maksudnya adalah agar Ramadan itu Tuhan lagi mendiakan roh dalam tubuh. Makanya di bulan Ramadan ini roh sedang menjalani apa yang dijalani proses bersihan. Karena awal roh yang diciptakan tadi ada membawa dosa, ada membawa pahala, ada suci. Asalnya suci masih mendalam tubuh kita, maka karena matinya kita, keluarnya kita ini harus suci juga. Inilah tujuan Ramadan yang disebut dengan la'alatul tattaqun. Tempat berbentuk artinya taat taubat. Kemudian pun memberikan orang yang bersih, orang yang bertaubat, berarti rohnya suci. Ayuhal yang wajib lawan aku. Maka yang dimaksud dengan makna Ramadan yang sesungguhnya. Jadi urutannya. Nah, mungkin itu yang bisa kita lakukan pada hari ini. Insyaallah kita akan berlanjut sampai di akhir Ramadan. Maka Sebenarnya Tuhan termasuk dengan kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.